Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Oke, sebelumnya aku mau minta maaf. Ini hari ini aku nggak bisa rekaman di studio, jadi ya ala kadarnya ini rekaman di kamar aja. Sementara di luar tiga anakku lagi bikin ribut, aku tutup pintu aja untuk sementara ya. Nah, soal pertandingan kemarin, bukan kemarin, tadi pagi jam 4 Wita. Wih, gila. Baru menit kedua sudah gol dan itu bener-bener apa ya, volley first time dari Zeko yang ini bikin aku mikir kayaknya jangan-jangan Zeko ini lebih bagus sebagai target man, karena selama ini kan kita nggak bener-bener make target man. Sistem serangan kita, Zeko lebih banyak turun ke lapangan tengah untuk membantu di build up serangan, sehingga lapangan tengah kita itu solid banget karena ya selalu, hampir selalu kita selalu unggul jumlah pemain di tengah. Nah, gol yang kemarin itu mungkin bisa diterapkan strategi yang beda oleh Inzaghi, karena kemarin tuh benar-benar khas gimana mainnya seorang target man gitu loh. eh, yang kemarin aku mau soroti adalah Vidal. Vidal mainnya bagus, tentu saja tidak sebagus Calhanoglu, tapi jauh lebih bagus daripada ketika dia main lawan Milan, ya nggak? Kemudian Perisic istimewa. Nah, ini yang sangat menarik menurutku ya. Terus terang menurutku, ketika kita main lawan Milan dibandingkan ketika kita main lawan Roma, bagusan permainan kita ketika lawan Milan. Iya nggak? Kemarin itu terutama ketika babak kedua mulai, Roma itu sudah mulai bisa mengimbangi permainan Inter. Sebaliknya Inter juga kelihatan banget mulai menyimpan tenaga. Di antara pemain Inter itu aku cuma ngeliat Barella yang sprint terus dan Perisic. Kalau yang lain aku benar-benar ngeliat kayak aduh, nyimpan tenaga banget. Jadi kerasa kan, terutama dengan Brozo selalu berusaha menurunkan tempo permainan supaya tidak bermain cepat, karena ya kita sama-sama tahu kalau permainan dengan tempo cepat itu akan lebih menguras tenaga. Kemarin tuh kelihatan banget, terutama mulai mulai babak kedua kita nurunin tempo, dan itu pertandingan belum kekunci sampai golnya Alexis Sanchez. Gila, kalau menurutku terus terang Alexis Sanchez mainnya biasa-biasa aja, bagusan Zeko, tapi golnya itu waduh, keren pak. Kita perlu punya pemain yang bisa ngegol kayak gitu. Karena kita tahu Roma mainnya agak defense, agak-agak rendah. Sekali lagi memang Mourinho bagus sekali dengan main low block, sehingga kita harus lebih banyak shooting jarak jauh. Barella kemarin juga shooting jarak jauhnya ada satu yang bagus banget, tapi sayang kena mistar. Wih, gila. Itulah sepak bola guys. Mainnya kita nggak sebagus ketika lawan Milan, tapi kita justru menang 2-0. Aneh kan? Ya nggak aneh sih sebenarnya, memang sering kayak gitu. Ini aku mau bacain player ratingnya Inter lawan Roma ya. Oh ya, kalau kalian ada yang ini aneh, aku keseleo lidah, aku nggak bisa edit karena ini satu kali take, rekam langsung upload ya. Ini player ratingnya mulai dari Handanovic, dikasih nilai 5. Terus terang aja sudah beberapa pertandingan ini Handanovic lagi drop. Tapi kemarin dia ada penyelamatan yang bagus, walaupun ada kesalahan juga, yang untungnya bisa diselamatin oleh Skriniar. Ingat nggak, itu bola sudah hampir masuk, disundul sama Skriniar. Gila, Skriniar mainnya bagus banget. Dia bilang Handanovic is biggest liability at Inter right now. Liability itu adalah apa ya, kekurangan. Kalau dalam dunia investasi, liability itu adalah sesuatu yang menggerogoti kita. Jadi ya bener, Handanovic ini aduh. Tapi ya musim depan kita sudah kedatangan Onana. Semoga dengan adanya kompetisi dia juga mainnya makin bagus kan. Dreadful decision making in rushing out and when trying to catch crosses were Inter lucky not to concede. Jadi ya beberapa kali dia motong crossing, dia maju padahal belum mestinya maju. Untung aja kita nggak ada kebobolan. Jadi in a way sebenarnya kita ada beruntung juga, nggak ada kebobolan. Kemudian Ambrosio nilainya 6,5, sangat stable performance, solid defensively especially in the air. Oh ya, dia sangat solid secara defense. Dia memang nggak terlalu banyak nyerang kemarin. Bola-bola atas Ambrosio bagus banget. Looks to be in good form, bodes well. Jadi kelihatannya formnya si Ambrosio ini memang lagi bagus-bagusnya.
Skriniar nilainya 7. Di antara tiga defender kita memang Skriniar paling bagus. Saved at least one goal after Handanovic was all over the place. Menyelamatkan satu gol yang aku bilang barusan. Nyundul itu sambil lari sambil gila, Skriniar keren bro. Makes few mistakes but makes up for those with grit and determination. Beberapa kali melakukan kesalahan tapi menebusnya atau mengimbanginya dengan grit dan determination. Jadi ngotot dan sangat determined itu apa ya, sangat pokoknya kalau duel nggak mau kalah terus sampai sudah aman. Itu Skriniar bro. Next, Bastoni. Aduh, Bastoni sayang sekali cedera. Semoga nggak lama cedera ini. Aduh, ini nilainya dia dikasih 6. Cocok. Forced to come off due to what look like an ankle injury. Itu kelihatan sekali pas dia mendarat itu. Gitu. Aduh. Aku dulu pernah pas main bola itu habis sundul salah mendarat. Wih, sakitnya luar biasa. Bener-bener luar biasa sakitnya. Makanya kan kelihatan dia di sampai nepuk-nepuk tanah itu kan. Itu memang sakit banget, bro. Aduh. Oh ya, Bastoni ternyata kena 2 kali pertandingan ban loh. Gila bener. Bayangkan yang kena kartu merah si Theo Hernandez itu cuma 1 pertandingan kena skorsing. Si Bastoni itu bahkan ketika pertandingan udah berakhir dia ribut 2 pertandingan bro. Padahal dia cuma ngomong you suck gitu, kayak kamu jelek, maksudnya ke wasit itu jelek ininya, performa wasit itu 2 pertandingan, gila banget. Darmian 6,5. Darmian ini seperti yang aku bilang pemain yang sangat balance, sangat seimbang, menyerang dan bertahan dia sangat seimbang. Kalau Dumfries kita sama-sama tahu dia lebih ke ofensif, serangannya dia sekarang aku berani bilang dengan pasti lebih bagus dari Darmian, tapi defense-nya masih kalah. Kemarin Darmian bagus. Kemudian Brozovic never has a bad game and tonight was no exception. Jadi tidak pernah main jelek dan malam ini tidak ada perkecualian, maksudnya mainnya bagus juga. Where he dictates Inter's midfield but was very lucky not to receive 2 yellow card. Oh ya, dia memang ada pelanggarannya agak keras. Ya betul sih. Untung enggak kena 2 kartu kuning. Kalau 2 kartu kuning gue gawat. Kemudian Arturo Vidal aku sudah bahas tadi permainannya, dia dapat nilai 6. Rarely offers anything in attack anymore. Jadi sekarang Vidal ini kalau dalam fase menyerang udah hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di defensif dia bagus, di fase bertahan dia sangat bagus. Jadi dia membantu, paling tidak dia membantu Inter ketika kehilangan bola, dia membantu Inter untuk merebut kembali bola, jadi mempertahankan possession. Barella, menurutku Barella salah satu penampil terbaik. Nilainya di sini 6,5. Good game by the Inter's midfield dynamo who looks to getting back into his best form. Jadi permainan yang bagus dari dinamo lapangan tengah Inter yang kelihatannya kembali ke performa terbaiknya. Bener sih. Unlucky not to score a screamer hitting the bar. Wih gila. Coba itu gol. Wih keren banget padahal tembakannya Barella kan. Ivan Perisic 7. Wih aku setuju banget. Perisic gila, Perisic ini udah berapa pertandingan lu nggak pernah jelek mainnya. Wih, menurutku aduh, semoga bisa diperpanjang kontraknya. Soalnya Gosen ya kita sama-sama tahu Gosen bagus, tapi dia baru habis cedera, baru pindah klub, pasti butuh waktu untuk adaptasi kan. Adaptasi secara strategi, adaptasi juga baru habis cedera. Aduh, semoga deh Perisic bisa dipertahankan paling nggak 1 musim lagi. Setuju nggak? Pasti setuju dong. Ini dia bilang outstanding performance by the Croatian veteran who barely puts a foot wrong. Benar-benar performa yang luar biasa dari pemain Kroasia ini yang hampir tidak melakukan kesalahan sama sekali. Got an assist when crossing Zeko for opener. Another man of the match performance. Jadi dia bikin 1 assist ke crossingnya ke Zeko. Ini benar-benar performa man of the match. Nah di sini Alexis Sanchez dapat 7. Menurutku sih nggak cocok sih 7, mungkin 6 atau 6,5 karena overall mainnya biasa-biasa aja bagusan Zeko, cuma memang golnya dia terlalu keren bro. Jadi his overall performance doesn't warrant higher than a 6. Nah jadi secara overall performa dia nggak cocok dikasih nilai lebih dari 6. But scored a screamer not many players in the world are able to score. Tapi dia mencetak gol yang screamer yang bikin kita pingin menjerit, yang di dunia ini nggak banyak pemain yang bisa bikin gol kayak gitu. Bener banget. Edin Zeko nilainya 6,5.
scored a beautiful volley in the second minute but didn't offer much after that offensively. Jadi mencetak gol volley yang indah di menit kedua tapi tidak memberi kontribusi yang banyak setelah itu secara menyerang. But he works hard defensively as per usual. Justru di fase bertahan itu dia sangat bagus. Ketika Inter kehilangan bola dia sangat aktif berusaha merebut kembali bola. Ya agak aneh sih. Mungkin nanti aku mau bahas gimana kalau Inter misalnya menerapkan formasi yang beda di pertengahan musim ini, yaitu 3-4-3. Ini 3-4-3 sekilas aja ya, 3-4-3, jadi Persik bisa dimainin ke penyerang sayap, kemudian yang penyerang tengah Zeko, di kanan Lautaro Martinez. Jadi kita pakai 4 aja. Nah, di 2 yang di tengah itu antara Brozo dan Barella atau Brozo dan Hakan. Tapi nanti aku akan lebih bahas lebih lanjut lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian Stefan De Vrij dapat 6,5, dia menggantikan Bastoni. Performanya bagus. Tidak terlalu istimewa tapi jelas lebih bagus dari Ambrosio sih menurutku. Kemudian Lautaro Martinez dapat 6, menggantikan Zeko di menit 75. Dia punya beberapa kesempatan tapi sekali lagi finishingnya jelek sekali, akurasi tembakannya jelek sekali. Aduh, sayang banget Lautaro Martinez. Hakan Calhanoglu, Vecino dan Dumfries tidak dikasih rating karena mainnya sebentar, dia masuk di menit ke 84. Nah, sangat puas terus terang aja, walaupun di babak kedua mulai tempo sangat lambat dan Roma mulai mengambil alih, tapi kelihatannya secara taktikal kita sangat solid, setuju nggak? Dan sekali lagi kelihatan memang kita apa istilahnya sih, menyimpan tenaga untuk pertandingan berikutnya. Untungnya kita bisa menang. Oh ya, ada satu kejadian yang sangat menarik. Itu di babak kedua menit berapa ya? Menit 50-an itu. Ada back pass ke Handanovic. Dan itu ditangkap sama dia, diambil. Tapi kok tidak pelanggaran ya? Aku nggak ngerti. Dan pemain Roma juga nggak ada yang protes. Dan Mourinho biasanya yang sangat vokal ngomongin wasit kalau ada yang aneh-aneh. Dia juga sama sekali tidak membahas itu. Dan aku lihat di berita-berita, aku lihat di YouTube, nggak ada juga yang membahas ini. Apakah ada perubahan aturan tentang back pass ini atau gimana? Coba kalian ada yang tahu komen ya. Aku bener-bener heran loh. Itu kok ditangkap bolanya? Oke, itu aja guys. Walaupun situasinya agak beginilah, tanpa editing, tanpa background favorit, tapi yang penting aku berusaha setiap hari menampilkan konten supaya jadi kita bisa setiap hari bertemu di layar kaca. Wih, gila, layar kaca televisi itu, layar kaca ini layar YouTube gitu. Oke, ciao guys.